Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Insan edukasi, pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa-siswi semuanya. Salam jumpa dengan saya, Sri Hartati, dalam acara Bincang Akrab Pendidikan SMA Negeri 1 Teras, yang pada kesempatan ini akan mengangkat peran ibu dalam membentuk karakter anak. Insan edukasi, seperti kita ketahui, pendidikan karakter saat ini sudah menjadi isu utama dalam pendidikan di Indonesia. Diharapkan bahwa pendidikan karakter ini tidak hanya terjadi di dalam proses, tetapi juga menjadi pondasi yang utama di dalam membentuk anak bangsa yang akan mengangkat bangsa sehingga menjadi bangsa yang bermartabat di mata internasional. Dan narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Mahar Romiati SPD MPD yang akrab dipanggil dengan Ibu Mahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Beliau adalah guru sosiologi di SMA Negeri 1 Teras dan sekaligus pengajar praktik guru penggerak. Dan narasumber kita yang kedua adalah Ibu Ihdati SPD yang merupakan guru ekonomi dan akuntansi dan juga pengurus muslimat di kecamatan maupun Kabupaten Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sudah bisa hadir pada bincang-bincang kita ini ya Bu ya. Kembali ke topik kita yaitu peran ibu di dalam membentuk karakter anak ya Bu ya, kepada Ibu Mahar dulu ini. Ibu bisa memberikan pendapatnya tentang topik kita ini Bu. Ya. Jadi karakter ini menjadi isu yang cukup serius ya, dan bahkan bisa dikatakan memang harus serius. Iya betul. Mengingat perkembangan zaman dan perubahan saat ini, sehingga kita betul-betul harus mempersiapkan anak-anak kita, generasi penerus kita, bagaimana mereka bisa hidup pada zamannya. Betul Bu. Iya betul. Jadi karakter itu yang pertama kan seorang ibu. Anak itu kan dilahirkan pertama kali oleh ibunya. Bapaknya Iya, betul. Nah, pendidikan dasar ya, kalau dalam konteks sosiologis, karena saya sebagai guru sosiologi itu dikatakan bahwa keluarga itu menjadi pondasi awal, menjadi lembaga yang pertama dan utama di dalam membentuk karakter anak. Sehingga anak ini kan bisa menjadi cerminan dari suatu keluarga, seperti itu Bu. Oh iya betul. Iya. Iya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kalau Ibu Idati bagaimana ini? Mungkin saya akan memberikan pandangan yang berbeda atau memang peran ibu itu sangat penting dalam membentuk karakter anak. Nah, yang dimaksud anak ini bisa anak sendiri, anak kandung, anak angkat, begitu ya, Ibu, anak ya, asuh, secara luas atau ya, Bu, anak didik. Itu kita punya peran semua Ibu. Jadi kalau tadi Bu Mahar adalah punya peran sebagai pendidik, saya akan memberikan bahwa ibu itu seorang wanita yang memang banyak dibutuhkan. Perannya selain sebagai pendidik bisa sebagai pengasuh. Bisa ketika anak kecil perlu asuhan, butuh kasih sayang. Nah, ini sentuhan-sentuhan kasih sayang seorang ibu sangat dibutuhkan. Karena apa? Dengan kasih sayang itu akan membentuk karakter anak, itu anak menjadi santun, anak menjadi sopan, lembut.
Bagaimana kalau seorang ibu itu punya temperamen keras? Nah, anak juga nanti mungkin akan terbentuk karakter terbentuk menjadi seperti itu. temperamen. Iya. Ya. Kemudian selain sebagai pengasuh juga bisa sebagai teman nih. Oh, ini lebih penting ya, ini, apalagi kalau apalagi anak-anak anak-anak remaja ya. Iya, remaja. Di Anak kecil SMA pun ini bisa seperti jadi ini. teman ketika anak butuh bermain, belum punya teman bermain. Nah, ibu harus bisa menyajikan mainan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan perkembangan anak tadi. Misalnya itu pun masih diklasifikasi anak laki-laki atau anak perempuan, karakternya sudah berbeda. Oh, begitu. Kalau anak perempuan beda ya Bu ya? Ya. Oh iya. Itu kan Bu Maher, mungkin Bu Maher belum punya anak perempuan, jadi Sudah. sudah. Tapi Oh, masih sudah baby lengkap. ya? Iya. Masih Iya. persiapan, Iya. iya. Ya kalau anak perempuan kita bentuk karakter sebagai wanita, ya mulai dari bajunya Ibu, bajunya harus kita pilih dari baju yang wanita, model wanita, jangan dibentuk dengan pakaian yang dilatih dengan Secara pakaian yang kodrat begitu laki-laki, ya. nanti akan membentuk kepribadian seperti laki-laki. Oh iya. Nggih, begitu. terus Nggih. mainannya juga wanita itu mungkin boneka, Nggih. bunga-bungaan, Oh, iya. pasaran gitu ya Nggih. Bu Har ya. Tapi Iya. kalau anak laki-laki cowok cenderung yang mainan bola, mobil-mobilan gitu. Pakainya ya Iya. pakaian yang gentle. Jadi Oh, nanti iya. membentuk karakter anak ini kuat, Macho. gentle ya. Itu Nggih. gentleman gitu. Iya. Nggih. Ini kalau sebagai teman, kemudian kalau sudah menginjak remaja juga butuh sebagai teman. Jadi bagaimana mendalami perkembangan si anak tadi ketika ABG, ketika masuk remaja, ketika masuk dewasa, ini kan Nggih. Iya. barangkali mulai mengenal cinta. Ini Ibu Wah, jangan langsung menarik ini nggak kalau boleh sudah mulai bergaul dengan jatuh itu, cinta nggak ini. bisa, iya, nggak bisa, nggak boleh bergaul dengan itu. Tapi nak tadi temanmu siapa? Oh, iya. Kan gitu ditanya. Misalnya juga seiman apa enggak? Ini maaf ya, kalau akan lebih jauh nanti kan harus. Iya. Kalau ini sebagai teman ya Bu ya, Iya. mungkin juga sebagai motivator. Nah, Ibu juga punya peran sebagai motivator, memberikan motivasi pada anaknya. Ketika mulai dari kecil belum bisa berjalan, mau berdiri, dimotivasi Bu. Iya, dimotivasi supaya mau melangkah saja kan kadang takut ya, ini perlu dimotivasi. Ayo nak dimotivasi, berikan mainan apa yang menarik sehingga dia mau Ada berjalan. stimulus Yes, supaya iya. mereka mau berjuang, Itu baru perkembangan berusaha. jalan sampai nanti Iya. bisa melompat, bisa lari. Ini membentuk karakter, kekuatan ya, fisik ya. Sampai nanti juga dewasa. Ini jadi sampai sekolah pun dimotivasi. Ini butuh tidak hanya gurunya saja, ya apalagi seorang guru kita ya Bu ya. Iya. Seorang ibu harus bisa memotivasi, apalagi sebagai guru harus bisa memotivasi anak-anaknya supaya punya emosi untuk maju ke depan. Punya keinginan, minat yang kuat untuk maju. Ya, itu perlu motivasi. Iya. Kadang-kadang anak mau melangkah Nggih, takut. jadi Nah, ini termasuk memberi juga motivasi mungkin juga sebagai ya Pak, ya? inspirator. Nggih. Ibu punya peran memberikan inspirasi. Mungkin pengalaman-pengalaman ibunya ini bisa diceritakan kepada anaknya, kemudian anak didiknya. Kemudian ya mungkin cerita-cerita yang zaman dulu kalau saya kecil itu dikasih cerita oleh ibu saya kan menjelang tidur. Sekarang anak-anak tidur Sudah beda generasi ya Bu. Maaf, cucu saya itu saya ajak, "Duk, ayo bubuk sama si Mbah, nanti tak ceritain." Ternyata malah cucunya yang cerita. Iya. Ibu saya, Mbah, saya punya ini loh cerita dinosaurus misalnya gitu. Lah ternyata ini anak Beda sudah generasi punya, ya? Iya, ini juga perlu memahami seperti itu, bukan terus kita penggal. Yang keceritakan sih Mbah, kamu nggak boleh cerita, nggak boleh begitu. Kita memberikan kesempatan, Harus itu sabar ya, termasuk memberi kesempatan. inspirasi, Nggih. motivasi. Nah Iya. itu Bu mungkin Nggih, terima kasih. bisa. Nggih. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bu Idati nggih, Iya. bahwa pada masa tertentu termasuk remaja itu kita tetap harus bisa semacam memfasilitasi atau menjadi teman bagi anak-anak kita
baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah ini kepada Ibu Mahar ini, untuk anak remaja yang sekarang ini mestinya lebih akrab dengan gadget ya, ini bagaimana ini? Jadi peran supaya orang kita tua, tetap bisa iya, menjadi dekat dengan anak dengan ini. anak ya. Jadi, orang tua itu sebenarnya apalagi seorang ibu itu kan seharusnya menurut saya harus punya daya tawar dengan anak. Terus juga apa ya? Daya tawar ini maksudnya Iya, apa ini Ibu? maksudnya ini ya. Kebanyakan sekarang itu kan orang tua itu lebih acuh, tidak memperhatikan, kurang memperhatikan kalau saya bisa katakan seperti itu. Contohnya saja misalnya handphone sekarang anak itu banyak loh yang di password. Gitu ya. Ketika di password misalnya berhubung saya itu di Waka Kesiswaan, jadi Iya. sering biasanya menyita HP gitu ya Bu ya, menyita HP dan membuka konten-konten apa saja yang ada di dalamnya. Sering saya tanya sama Pengalaman anaknya, luar pernah biasa. nggak ibu atau bapak membuka handphonemu? Ya nggak boleh tuh Bu, ini kan privasi saya gitu. Nah, dan saya melihat di sini bahwa berarti orang tua itu nggak punya daya tawar. Ya, seharusnya kan orang tua harus memprotek ya Bu ya. Ketika anak itu masih masa SMA, ini kan masih ibaratnya itu kan masa-masa pedagogis ya. Anak itu butuh untuk masih harus kita didik, ditegur, diarahkan dan sebagainya ya. Nah, berbeda kalau nanti kalau dia sudah kuliah, berarti kan kita anggap ini anak sudah mulai dewasa dan punya dunianya sendiri. Nah, terkadang kan orang tua yang penting saya belikan handphone, udah nggak tahu di dalam isinya seperti apa. Terus juga kan apalagi dengan media sosial kan, ketika anak-anak dulu misalnya zamannya kita kecil, ke zamannya saya kecil itu televisi kan masih TPRI Bu ya, itu pun juga masih aktif. Kalau ditonton itu habis selesai maghrib ya Bu ya, menciut sendiri tahu-tahu. Gitu ya. Terus ada jam batasan jam tayang ya Bu ya. Iya, Nah, betul. kalau sekarang kan bareng-bareng betul ya, ya. 24 jam. Kan dan berbeda sebegitu banyak dengan yang channel, sekarang. iya. Nah, kan sangat berbeda dengan sekarang. Ketika televisi, oke lah kalau televisi masih ada komisi penyiaran yang memberikan batasan. Ini merupakan tantangan tersendiri ini. Iya, betul. Tapi kalau misalnya YouTube, misalnya media sosial yang lain, ini kan sulit kita tangkal. Otomatis kan orang tua ya harus memberikan pendampingan. Jadi bagi saya Jadi orang tua harus kata kuncinya adalah pendampingan ya. Pendampingan peran kita di dalam membentuk Iya. karakter anak hubungannya dengan media sosial ini, Ji. Ya, jadi kalau misalnya kita di sekolah itu kan terkadang tuh gini kan dicanangkan sekolah ramah anak kan ya Bu. Iya, betul, Nah, betul. sebenarnya kan ramah anak itu nggak hanya di sekolahan Bu. tapi kan di di rumah. Iya, di Justru rumah di juga rumah ini ya. sebagai Jadi perannya selain sebagai awal pendidik juga selain itu tadi sebagai pendidikan. pendamping ya Bu ya. Betul. Pendamping kan. Iya. Oke. Baik, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang karakter anak, maka sekarang secara umum, Ji, maka sekarang karakter-karakter apa saja nih yang perlu dikembangkan, yang perlu dibantu oleh ibu-ibu ini untuk dikembangkan? Monggo, silakan Ibu Widati dulu. Karena yang namanya karakter itu kan suatu kebiasaan yang baik ya Bu, yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, norma-norma itu sendiri kan ada norma agama atau religius, norma sosial, norma etika, estetika, norma hukum apalagi. Nah, ini jadi yang dikembangkan yang sesuai dengan norma itu. Nah, misalnya religius. Ini contoh-contoh aja misalnya cinta, kebersihan dan lingkungan. Kemudian nasionalisme, kejujuran, kedisiplinan, kepemimpinan, ya, atau keteladanan. Kemudian, banyak sekali ya masih karakternya. banyak itu peduli ya, termasuk peduli sesama, peduli lingkungan. Ini harus dikembangkan Bu. Iya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Mahar bisa menambahkan. Ya, jadi betul yang apa yang dikatakan Bu Widati tadi. Mungkin kalau dalam konteks pendidikan sekarang kan lagi digencar-gencarkan nih profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi Mas Menteri bagaimana kita semua baik sebagai
dalam konteks ini kan Sebagai sebagai guru. seorang ibu, sebagai guru ya, Iya. ya untuk membentuk karakter anak sehingga profil pelajar Pancasila ini dapat terwujud ya. Mungkin ini sebenarnya sudah digencar-gencarkan dari dahulu, Iya, tetapi memang iya. lebih dikerucutkan lagi seperti itu kan. Ada 6 kan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu kan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir itu kreatif. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Kalau sebenarnya kita kembangkan ini, saya yakin akan terbentuk generasi emas di tahun 2045 Kalau ini. bisa betul-betul dikembangkan Iya. secara maksimal. Iya, betul. Ya mungkin saya bisa menambahkan atau Iya. memberikan contoh hal-hal kecil ya Bu ya. Iya. Misalnya karakter apa tentang Apa saja ini? religius nih. Iya. Misalnya sejak kecil anak itu sudah dibiasakan kalau ini karena kami sebagai muslim ya, anak saya didik sejak kecil misalnya mau makan saja. Kita awali dengan doa. Kemudian makan dengan tangan kanan. Kemudian kalau setelah selesai ya seperti kita ucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita. Ketika kita menerima apa, dikasih orang apa, kita harus punya Terima rasa kasih, terima kasih. Ini betul. kan pendidikan religius Bu. Kemudian selain itu orang tua juga harus bisa memberikan contoh. Misalnya bagaimana supaya tadi kaitannya dengan takwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita terapkan rukun Islam, kita ingatkan setidaknya anak-anak sudah bisa membaca syahadat, kita didik untuk mengaji, ikut TPA, disekolahkan, dan yang kita pilih sesuai dengan keinginan kita, mau kita bentuk bagaimana anak kita supaya menjadi orang yang soleh, yang solihah, Iya, yang bertakwa, berkarakter. gitu. Ya itu termasuk sejak kecil tadi misalnya makan dengan ucapan diawali basmalah, kemudian harus habis anak, jangan sampai makanan tercecer, jangan sampai dibuang-buang. Ini termasuk kepedulian di dalamnya sudah membentuk karakter bahwa di sana itu masih ada orang yang kekurangan makan. Kita kalau makan harus habis, kalau ngambil sendiri ya secukupnya. Karena apa? Sendok terakhir itu adalah barokah. Nah, karena anak jadi harus habis, benar. Saya tekankan. Kemudian kalau mau pakai baju, celana mulai dari kanan. Kalau melepas dari kiri. Dari kiri, betul. Nah, makan juga Iya. sambil duduk, pakai tangan kanan. Ini Iya. pembentukan karakter, Iya. kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang sangat penting karena ini adalah amal soleh. Iya. Kalau ya itu kemudian masuk rumah mengucap salam, bertemu dengan tamannya, pak gurunya dibiasakan berjabat tangan, mohon doa. Ini kan kebiasaan-kebiasaan. Kemudian diawali kalau dari lewat dengan di depan orang tua ya bilang permisi. Dari langsung. Kalau kita Iya. sambil Iya. agak membukakan badan kalau Iya. orang Terus Jawa disiplin juga. tertib Iya. ya antri. Iya. Mau beli kok di sana yang antri banyak. Ya kita harus mau nggak mau padahal ya buru-buru Sabar. juga. Tapi kan harus antri ya Bu Betul, Mahar ya, ya. antri. Seperti Bu Mahar mengatur siswa-siswa itu kalau mau naik berjubel harus antri dua-dua kan gitu ya Bu Mahar ya. Nah itu termasuk pembiasaan ya karakter di masyarakat seperti itu. Belanja juga antri, jangan menyela pembicaraan orang. Itu kebiasaan. Kemudian ketika mendengar adzan, coba dengarkan diam. Syukur diikuti, ikutilah biar ini kebiasaan Bu. Jadi Iya, betul. dibiasakan. Habis itu kemudian diajak sholat bersama. Ini supaya anak-anak itu nanti terbiasa. Di kelas pun, saya kalau di kelas kebetulan terdengar adzan ya, saya menerangkan kita ajak berhenti untuk mendengarkan. Kemudian nanti setelah saat istirahat anak-anak diingatkan, ayo sholat dulu, setelah itu boleh makan atau istirahat. Iya, jadi yang pertama nih pembiasaan ya. Ya itu Dari masih baru kecil, dari religius yang hal-hal baru sedikit ya Bu, Iya. enggak contoh-contoh lain Iya, masih dari banyak. hal-hal yang kecil dulu. Iya. Kemudian Kalau- kejujuran itu Iya. juga penting ditanamkan Iya. sejak kecil. Misalnya tadi siapa yang menumpahkan minuman ini, ya itu kan kadang-kadang anak takut. Iya. Lah ini harus jujur kita
ini hal-hal kecil ya Bu, itu Biasakan kita untuk harus jujur, kalau harus berani bilang mengakui jujur. kesalahan dulu. Ya, terus mau minta maaf Minta kalau memang maaf, salah. betul. Iya. Jangan sampai sembunyi, Iya. lempar batu sembunyi tangan Ibu Iya. ya. Itu Iya. karakter ya yang mudah yang harus dianu gitu. Iya. Iya. Kalau Bu Mahar bagaimana ini? Dari karakter yang tadi itu sudah disebutkan tadi, implementasinya bagaimana? Iya. Peran kita ini di sekolah. Jadi itu kan bermuara dari saya yang pertama itu keteladanan ya Bu ya. Iya. Jadi kita tuh sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru, di situ katanya Bu Hidayat itu kan kita pendidik pengayom gitu ya. Jadi bagaimana mendidik mengarahkan anak-anak ini. Jadi keteladanan itu sangat penting. Kalau kita misalnya mengatakan minta anak untuk disiplin, sementara kita sendiri tidak mencontohkan disiplin, sesuatu hal yang nonsen menurut saya. Terus Betul. juga selain keteladanan Setuju kita juga sekali. menghargai perkembangan setiap anak. Kita mendidik harus dibedakan. Tegas bukan berarti keras loh Bu. Iya. Kan selama ini kalau misalnya orang tegas pasti dianggapnya galak gitu ya Bu ya. Padahal kan menurut saya itu memang harus ada, memang anak itu harus diberitahu yang salah ya salah, yang benar ya benar gitu. Jangan sampai ini abu-abu misalnya gitu ya. Contohnya saja misalnya hal yang kecil Bu, ketika kemarin misalnya saya jajan di kantin gitu ya. Nah anak-anak itu kan mungkin tanpa sadar, Bu aku mau ini, Bu ambilin yang ini ya. Padahal kan kalau misalnya saya diajarin oleh guru bahasa Indonesia saya dulu, kalau nggak menggunakan aku itu kan penggunaan nggak- aku. iya, nggak boleh Ternyata kan. tidak boleh. Nggak baku Betul, ya, nggak Bu, ya. baku. Terus ya Mas itu digunakan untuk sesama, bukan kepada orang yang lebih tua gitu. Nah, sehingga saya kan nggak langsung menegur Bu, tetapi saya di sampingnya, Ibu saya mau yang ini ya Beri Bu. contoh dulu. Ibu saya mau yang ini. Jadi saya berapa Beri kali contoh mengulangin, dulu. Ibu saya mau yang ini. Terus anak itu pada saling bertatap-tatap dengan saya dan tersenyum. Oh iya Ibu. Keliru gitu ya. Jadi dia tahu, oh ternyata ini keliru gitu ya. Jadi Nah, membetulkannya iya. walaupun di tempat umum tapi secara halus, Secara halus. sehingga anak Iya. itu tidak merasa tersinggung, Singgung, betul. tapi terus segera membetulkan. Iya. Itu betul. terpengaruh di film-film Iya, TV. iya. Kadang malah sampai gue lu Iya. lah. Aku masih anu Masih ya, itu ya. masih artinya tidak terlalu Itu gimana, masih agak halus. Iya. akunya itu lah. Iya, kadang-kadang kita Tantangan bagi guru bahasa Indonesia. Iya. Walaupun itu sudah menjadi bahasa sehari-hari ya, Sehari, Bu, betul. ya, tapi Tapi kan, perlu juga perlu. meluruskan kalau kita pas tahu, Iya. kalau nggak tahu lah itu. Iya. Terkadang kan anak itu ada yang disenyumin itu dia sudah tahu. terasa. Sudah terasa. Oh saya Iya. keliru. Tetapi ada anak yang sudah senyum, ditegur, Mbak. ditegur saja dia tidak tahu. Nah, Wah, ini kan ini- itulah ini- karakter. Ini Betul. kalau boleh saya mengibaratkan itu ibu khususnya di sini ya, ibu guru atau wanita gitu ya, atau ibu siapapun itu ya, dimanapun beliau itu berperan, itu harus seperti dokter ya. Ibaratnya harus hafal, oh pasien ini itu Iya. sakitnya ini, Iya. jadi maka Maka terapinya obatnya harus ini. seperti ini. Nah, memang sebenarnya Bener guru nggak ini, yang Bu? ideal kan dituntut seperti Iya. itu. Tapi dengan Luar sekian biasa. ratus siswa mana mungkin bisa. Tapi setidaknya berusaha. Harus berusaha. Iya. Iya. Yang pasti kan jadi banding-banding ke Bu. Iya. Biasa tuh anak itu kalau sudah Oh, dibanding-banding. iya, jadi banding-banding ke. Anak sendiri saja, dua anak misalnya dibandingkan, kowe orang koyo masih, mbok koyo Iya. masih, itu sakit loh. Iya. Padahal mungkin maksud kita itu boleh tidak ya? Menit. Jangan seperti itu, tetapi dalam hal misalnya untuk hal yang baiknya. Iya, maksudnya kan begitu. Maksud tetap salah ya, Iya, seperti itu ya. Tapi salah, anak iya. kan nggak terima. Tidak Iya, terima tetap ya. Saya kan salah. bukan mas gitu. Iya, iya. Iya, Iya. gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kan yang itu tadi, jadi ketika anak salah dia nggak perlu dibandingkan, tetapi Iya. langsung diberitahu saja. Misalnya adik atau kakak ini keliru, baiknya seperti ini. Kenapa tadi kakak kok melakukan gitu Iya. ya? Biasanya kan ada motivasi Bu, Iya. motivasi di belakang layar. Ada motif ya, Iya. kenapa, Ketika, alasan iya, ya, alasannya. alasan kenapa ketika seorang anak misalnya melakukan. melakukan Atau hal-hal yang di gitu. anu dulu, dimotivasi keunggulan dia disampaikan dulu.
Iya, mungkin ya. betul. Dilengsik coro anu nggih. Biar anak itu juga punya, oh aku juga punya keunggulan, merasa harga dirinya juga terangkat. Wah, ini luar biasa. Ini seperti Ibu Idati ini Iya. sepertinya ahlinya di dalam memotivasi. Iya, nih. betul. Bu Hidati kan Dengar-dengar tidak diragukan ya. ada sukses-sukses putranya yang bisa sudah dicapai. Nggih. Boleh cerita sedikit Ibu di sini Ibu. Tentang apa? Sukses putranya bisa mencapai mana, ikut lomba mungkin di sekolah atau secara pribadi begitu, sehingga itu hasil dari Ibu memotivasi. Ya, alhamdulillah anak saya yang pertama itu tadinya ada yang menawari golek PNS ora mungkin orang godit. Itu misalnya ya. Tapi saya kuat dengan waktu suami saya masih ada itu enggak usah Le, pokoknya kita itu sesuai dengan kemampuan dan itu yang jelas dalam agama dilarang. Walaupun kita bisa membayar, jangan sampai kita istilahnya nyuap ya Bu ya. Iya, betul. Lah Ibu mungkin sudah Prinsip tahu ya, Bu, nggih ya. prinsip nggih. Pokoknya berusaha. Gusti Allah itu sudah memberikan rezeki. Insya Allah jangan takut. Dan nyatanya Ya, berhasil ya Ibu iya, ya, di alhamdulillah. dalam meyakinkan Iya. putra Iya, atau putri alhamdulillah. ini Ibu yang pertama Yang ini. pertama laki-laki. Oh putra. Iya. Nggih. Nggih, yang kedua juga Alhamdulillah. laki-laki. Nggih. Yang ketiga perempuan. Anak saya 5 Ibu. Alhamdulillah. Cowok-cowok, Iya. cewek, cowok-cowok. Iya. Luar biasa. Iya, Dan Bapak sudah sedo cukup Iya. lama ya Bu ya, Iya, sudah. sehingga sudah 9 tahun. sudah 9 tahun dan berhasil memotivasi putra-putrinya untuk bisa mencapai apa ya yang dicita-citakan ke jenjang atau fase yang diinginkan, misalnya Amin. pegawai Semoga yang Allah menjadi meridhoi. pegawai, nggih. Mohon doanya Ibu Kemudian- semua, pemirsa semuanya. Nggih. Semoga semuanya ini diberi kemudahan. Amin. Baik kita Ya. dalam mendidik anak kita sendiri maupun Ya. mendidik anak-anak murid-murid kita di sekolah, termasuk mendidik anak bangsa di masyarakat maupun di lembaga ya Bu ya. Iya. Iya. Betul. Sedangkan selanjutnya ini yang kita bisa bahas adalah bagaimana cara membentuk karakter anak. Ya, Cara jadi membentuk mungkin karakter sebelum anak. itu ya Bu ya, saya juga tadi masih ada kelupaan yang belum saya ulas. Oh ya? Jadi ada tentang karakter yang ini tadi, pengembangan profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Oh iya. Iya. Nah, jadi yang pertama tadi kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di situ ada beberapa komponen, sebenarnya udah lengkap di sini dijabarkan. Yang pertama, akhlak beragama. Ya, jadi kata Bu Idati tadi, dalam beragama kita terkenal dengan toleransi ya Bu ya. Nah, akhlak ini harus karakter ini harus ditanamkan kepada anak, bahwa dia harus menjadi pribadi yang religius, tetapi bukan berarti berpikiran sempit. Ya, jiwa toleransi tetap harus Ada. dikembangkan. Tetapi toleransi juga jangan dicampur adukan. Toleransi bukan berarti Bukan. mencampur adukan agama. Selalu saya contohkan di kelas-kelas yang anaknya Pancasilais, misalnya di kelas-kelas yang agama lebih daripada satu. Saya iya. katakan menghormati bukan berarti misalnya kalau kamu Islam kamu harus ke gereja biar menghormati temanmu, ataupun yang kamu yang non Muslim Mengajak. Kristen misalnya ke masjid ya. untuk menghormati, bukan seperti itu. Tetapi kita memberikan kebebasan kepada teman-teman kita untuk beribadah sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Itu menurut saya yang pertama, yang akhlak beragama. Terus yang kedua, akhlak pribadi. Ya, pribadi ini kan memang setiap wilayah itu memang karakternya beda-beda ya Bu ya. Nah, sopan kata orang Jawa belum tentu sopan kata orang Sunda misalnya. Iya. Sopan ataupun sopan kata orang Sumatera belum tentu sopan kata orang Jawa. Betul. Nah, budaya Iya. ini pun juga harus dipelajari. Sehingga Iya. ketika saya misalnya mengajar di kelas, ya intinya di mana kita berpijak gitu ya, kita harus menjunjung adat istiadat yang ada di wilayah tersebut. Kita harus pelajarin dulu.
Makanya kearifan lokal, karakter-karakter lokal itu tetap harus kita pelajari. Misalnya anak Jawa suatu saat nanti dia akan merantau ke Sumatera misalnya, atau merantau ke ke Kalimantan. Otomatis kan dia harus beradaptasi dengan kepribadian yang ada di sana. Betul. Iya. Terus yang ketiga itu ada akhlak kepada manusia, sesama manusia. Jadi bagaimana kita tadi memanusiakan manusia ya. Banyak yang sekarang ini kan ibaratnya itu merasa dirinya tinggi, merasa dirinya tinggi, merasa mungkin super, menjadi sebagai seorang pejabat, ataupun tanpa kita sadarin kita seorang ibu pun merasa kita yang punya segalanya, yang paling hebat gitu ya. Sehingga anak itu biasanya tertekan dengan ibunya, gitu ya. Iya. Nah, sehingga ini yang perlu mungkin kita garis bawahi. Terus yang keempat, akhlak kepada alam. Ya, ini juga penting Bu, akhlak kepada alam. Ya, karakter cinta dengan lingkungan. Termasuk tanaman gitu hewan dan sebagainya. Banyak mungkin ketika kita misalnya kayak illegal logging, pencemaran lingkungan, polusi dan sebagainya. Ini kan anak harus diberi pengertian bagaimana caranya dia untuk menjaga dengan lingkungannya, akhlaknya. Terus yang selanjutnya ada akhlak bernegara. Bagaimana cara bernegara yang baik. Apalagi ini ketika tahun-tahun politik ya Bu ya. Anak-anak SMA itu luar biasa loh Bu. Terkadang ketika berbeda pandangan, nggak hanya anak SMA ya, orang dewasa pun kalau kita lihat di media sosial, buka media sosial itu terkadang tuh yang menarik itu baca komentar Bu. Iya. Misalnya yang pro dengan X, yang pro dengan B, ataupun dengan siapa, akhirnya saling menghina dan sebagainya. Nah, dan ini kita perlu untuk sama-sama tanamkan kepada anak. Berbeda pilihan itu is okay gitu ya. Beda pendapat enggak apa-apa. Beda pendapat enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita saling menghina, saling menyatukan. Harus tetap menghormati. Perbedaan pilihan. Dan itu yang jadi akhlak beriman bertakwa itu kalau dijabarkan itu tadi ya, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam dan sebagai akhlak bernegara. Nah, selanjutnya juga di situ ada kebinekaan global ya Bu ya. Mungkin ini. Nah, kebinekaan global ini bagaimana tadi ketika Bu Idati mengatakan kita mengakar budaya-budaya lokal kita ya Bu ya. Jadi anak itu sekarang itu dia orang Jawa, tapi kalau orang Jawa itu bilang Orang Jawani gitu ya. Karena saya gitu ya. Nah, misalnya orang Jawani gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, jadi bagaimana karakter-karakter lokal ini tetap ditanamkan, tetapi dia tahu bahwa dunia luar itu ada dan berbeda. Itu berbeda. Bagaimana caranya dia untuk memfilter hal-hal yang ada di luar itu tadi, agar ibu terjadi keseimbangan, jangan sampai juga kuper gitu ya Bu ya. Iya. Kan kalau misalnya anak ama apa nggak boleh ini, nggak boleh itu ya, nanti kasihan anaknya ya. Kuper ya. Iya, kurang pergaulan gitu ya. Nah, terus ini yang sangat penting nih untuk nanti kalau sudah dewasa ke pergaulan internasional itu ya. Nah, terus juga termasuk ini ketika kita menggali ini misalnya diajarkan kepada anak itu sangat menarik sekali. Ya, saya bergotong royong ya Bu ya. Nah, anak ini kan harus diajarin konsep gotong royong yang benar tuh yang seperti apa. Terkadang tuh diplesetkan loh Bu. Dalam hal apa? Iya. Jadi ketika misalnya ulangan. Iya, dia kan contekan gitu ya. Kan gotong royong Bu gitu ya. Nah, ada anak Bu yang gitu. Nah, kita harus pahamkan bahwa bukannya itu anak cerdas ya? Iya, cerdas ya Bu ya. Cerdas dalam arti negatif. Ya, biasanya kan kita bergotong royong. Misalnya ketika ada gotong royong di lingkungan, kita berperan serta gotong royong misalnya. Contohnya misalnya kasus yang musibah yang terjadi sekarang ini gitu ya. Nah, jadi bergotong royong kita bagaimana untuk meringankan beban dari saudara kita. Betul. Terus lagi ada yang namanya mandiri Bu. Nah, mandiri ini juga nggak kalah penting. Kalau anak-anak bilangnya, saya kan mandiri sendiri ya, mandiri gitu ya. Nah, karena itu kan anak kan gitu ya. Jadi mandiri dalam artian tidak bergantung pada orang lain. Artinya kalau sudah dewasa ya harus benar-benar tidak merepotkan orang tua. Gitu. Mungkin mandiri ya itu. Iya betul Bu Hidati. Jadi kadang itu kan anak-anak kalau kita berkaca gitu ya. Pendidikan kita itu
juga salah satu sisinya fungsi punya hal yang laten yang tersembunyi ya. Contohnya itu membuat anak itu tidak mandiri, ketergantungan. Coba kita bayangkan ya Bu, dari SD, SMP, SMA, usia 17 tahun terus ketika kuliah kan masih semuanya terlalu nadah ya dengan orang tua ya. Iya. Nah, terus ketika dia misalnya sudah menikah pun terkadang masih ada yang yang tergantung. Dan konsep inilah yang kita harus tanamkan, bagaimana dia pada usia yang keberapa dia harus mandiri. Iya. Ya, itu menarik sekali Bu. Saya juga ingat itu Rasulullah sendiri itu kan sejak kecil sudah ditinggal oleh orang tuanya, kakek neneknya, kemudian diasuh oleh pamannya, itu sudah dibentuk untuk mandiri. Bahkan beliau itu sudah baru 18 tahun sudah diajak berdagang. Mulai dari 16 tahun diajak berdagang, setelah 18 tahun itu sudah dilepas. Bahkan beliau bisa berdagang sampai ke negeri Syam, berarti beliau sudah mandiri. Sehingga sampai umur 25 tahun sudah berani menikah, bahkan dengan mahar yang sangat mahal. Itu karena dia benar-benar sudah mandiri, sudah mampu, dan sebagai entrepreneur itu yang bisa diteladani. Nah, maka sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang, anak-anak SMA kan diberi mata pelajaran P5 itu ya. P5, PKWU, wirausaha ya Bu ya, untuk produk, proyek. Ini dalam rangka mendidik anak-anak ini supaya nanti SMA, walaupun lulus SMA itu diharapkan melanjutkan perguruan tinggi, kalau bisa mereka bisa mandiri, artinya kuliah sambil mungkin bisnis, sambil punya usaha. Ini dalam bentuk mandiri. Jiwa wirausahanya tetap kemudian orang-orang Barat dikembangkan. itu juga, orang-orang Eropa itu anak setelah lulus SMA itu ditantang orang tuanya, kamu harus belajar di luar, gimana kamu cara hidup. Nah, artinya apa? Supaya mereka kreatif, bisa mandiri. Tapi tentu orang tua tetap mantau, bukan berarti mandiri terus dilepas. Ini memang bagus sekali kalau kita terapkan, ya, apalagi dalam dunia global sekarang ini, Bu. Dunia bisnis, tantangan bisnis sangat itu. Betul tuh Bu Idati. Jadi yang pastinya itu kan kalau setelah mandiri itu ada yang namanya bernalar kritis Bu. Jadi anak-anak itu juga diajarkan untuk kritis dengan hal-hal yang terjadi di lingkungannya. Karena kan banyak sekarang berita-berita hoax itu Bu, berita-berita yang tidak benar gitu ya, dibumbu-bumbuin dan sebagainya. Nah, ini kan yang mereka harus bisa memilah ya, antara yang hoax dengan yang nyata gitu, Iya. Jadi kalau misalnya itu caranya gimana antara membedakan jadi bernalar kritis di sini kan salah satu bentuk kecerdasan ini Bu. Jadi membedakan mana yang baik dan benar ya, baik benar gitu ya, mana yang salah dan sebagainya. Nah, terkadang kan anak-anak itu memang kita menyadari masa emosinya belum stabil ya Bu ya. Jadi mudah sekali untuk terprovokasi gitu ya. Nah, jadi mudah untuk ikut-ikutan yang lagi ngetren apa gitu. Padahal kan yang ngetren, kalau ngetren itu belum tentu baik. Iya, jadi nah itu yang bernalar kritis. Terus terakhir itu ada yang namanya kreatif. Jadi bagaimana kita membentuk anak-anak kita untuk kreatif. Iya. Makanya selalu saya plesetkan ini Bu. Jadi biasanya kalau saya ngajar itu jadi anak tuh yang kreatif, jangan reaktif gitu ya. Anak-anak dulu gitu. Gimana Bu? Kok bisa Bu reaktif Bu? Nah, dalam artian apa? Misalnya kamu ya saya contohkan adik-adik misalnya lihat mangga tetangga. Nah, anak-anak yang kreatif dia pasti wah ini bagaimana caranya untuk bisa jadi uang, tetapi dengan cara yang baik, bilang Pak ini saya pengen misalnya saya online kan ataupun tak jual dan sebagainya, dengan saya beli sama Bapak berapa gitu ya. Berarti kan kreatif Bu anak ini. Tapi kalau yang kreatif, betul, kalau yang reaktif gimana caranya ini saya ambil tanpa karena seperti itu saya kalau bercanda dengan anak-anak itu. Itu nanti besok ditambah lagi pemahaman. Kere itu apa tuh, orang nggak punya, itu sukanya minta. Kalau memberi, orang yang lebih mulia itu yang memberi yang di atas. Itu ya. Oke. Kreatif dan kreatif. Biasanya kan memang kembali lagi ke pertanyaannya Bu
Hartati tadi, bagaimana cara menanamkan ya. Jadi kita sadarin bahwa anak kita itu terlahir itu kalau ya ibaratkan kertas Seperti putih kertas ya. putih. Tergantung mau dibentuk bentuk bagaimana, seperti apa, mau ya, dikasih coretan apa gitu ya. Jadi kata Ki Hajar Dewantara, biarkan anakmu berkembang sesuai dengan zamannya. Ya, kodrat begitu. ya. sesuai Dan dengan kodratnya kodratnya. ya. Kodrat zaman dan kodrat alamnya seperti apa. Jadi jangan sampai kita menjadi orang tua, menjadi guru yang egois. Ya, anak pintar itu bukan berarti semuanya indikatornya matematika misalnya gitu toh. Anak cerdas itu enggak hanya indikatornya Iya. misalnya dia apa Bahasa kan Inggrisnya. matematika. iya, Nilainya pintar matematika, bagus. kimia gitu ya Iya. misalnya. Tetapi kan dia punya kelebihan-kelebihan yang lain. Mungkin Iya. matematikanya lemah tetapi Tapi dia cerdas di dalam bidang yang apa lain, misalnya iya, apa usahanya, olahraga. ya, iya. betul. Sekolahnya sedang-sedang saja, Saja. tapi setelah dewasa dia sukses dalam Sukses, usaha. berdagang. Iya, iya. Waktu sekolah nggak begitu pinter bahasa Indonesia, misalnya nggak begitu pinter ekonomi, tapi akhirnya jadi dai terkenal. Iya. Itu kan Iya, kelebihan. betul. Gitu. Iya. Iya. Terkadang kan mungkin orang tua itu kan lebih banyak memaksakan Bu menurut saya Bu. Iya. Jadi mungkin pola didikan yang dulu dengan sekarang kan memang beda. Terkadang Iya. itu kan juga sama. Mungkin saya itu termasuk ibu yang bisa dikatakan cuek sih Bu. Cuek tapi dalam artian saya memperhatikan gitu ya. Tapi ya cuek-cuek menggemaskan gitu ya. Jadi kalau misalnya Itu ya, buat suami itu. iya, Laki-laki cuek-cuek memuaskan. menggemaskan gitu ya. Jadi misalnya kalau suami kan mungkin backgroundnya kalau kayak saya kan bukan pendidikan ya Bu ya. Jadi anak itu harus ini nih. Saya kadang tuh cuman diam saja. Jadi misalnya kalau anak itu kalau kakaknya yang pertama itu kan anak saya yang pertama itu seringnya matematika Bu. Tetapi saya tahu dia lemahnya itu di bidang IPS Bu. Padahal Justru. ibunya guru IPS ya. Iya. Ibunya guru IPS. Ibunya Iya. sebenarnya IPA juga, tapi dulu kuliahnya IPS. Nah, ibunya padahal IPS gitu ya. Anaknya itu apa nilainya tuh rendah Bu. Tapi saya lihat nilainya yang tertinggi apa? Oh matematika. Ya udah. Kalau saya pribadi sendiri tuh ya udah saya fokusnya kelebihannya. Tapi kalau bapaknya enggak gitu ya. Nah kadang tuh pola didikan yang berbeda ini pun juga jangan sampai membuat apa huru hara ya Bu ya. Iya, iya. Ya mungkin kalau misalnya kita menyamakan persepsi, biasanya di belakang layar nanti ketika suami marah Ada ataupun apa, nego-nego. saya hanya Diam. kasih kode diam saja gitu. Tapi nanti di belakang layar nanti kita diskusi gitu ya. Iya, Jadi biar menyamakan persepsi. Terkadang tuh kan anak itu menjadi kebingungan ketika pola didikan orang tua ini kontra, berbeda. iya, Ya. kontra gitu ya. Ibunya pengennya ini, bapaknya pengennya ini. Akhirnya kan anak ini jadi Anaknya korban. malah gitu. kadang-kadang cuek Nah, sepertinya. begitu juga kalau yang saya temukan di sekolahan itu juga sama Bu. Karena kan tadi sekali lagi Iya. pola didikan keluarga itu kan dibawa kemana-mana ya Bu ya. Iya, iya. Jadi kalau mau lihat anak yang Bagaimana sesungguhnya, itu lihatlah anak ketika di luar rumah. Anak ketika di luar rumah itulah pribadi yang sesungguhnya. Terkadang di rumah itu dia alim banget Bu. Iya. Itu Bu kalau di Orang rumah tuanya itu ada nggak ini, tahu ya ini. jadinya ya. Iya. Nah ketika di luar rumah ternyata dia memiliki kepribadian ganda gitu. Tapi kalau mau melihat orang tua, orang dewasa, lihatlah ketika di dalam rumah. Kalau dalam rumah kan kita tampil apa adanya Bu. Iya. Kalau ibu-ibu dasteran gitu ya, Iya. dasteran, gitu Pakai ya. sarungan. Bapak sarungan gitu ya. Nah tapi kalau Kayak laki ya aja. kalau misalnya makanya kalau di luar rumah anak itu yang sesungguhnya itu anak itu kepribadian sesungguhnya. Maka orang tua kalau misalnya anaknya pamitan ya Bu Idati. Iya, iya. Saya les misalnya, Bu saya les ya. Kalau saya ibaratnya kalau sebagai orang tua, insya Allah suatu saat nanti kita misalnya anak saya seperti Tak itu, cek ya. tak cek Bu, tak ikutin dari belakangnya. Karena Tapi anak-anak insya itu Allah, iya. kalau ibu bapaknya Iya. baik kan ya anaknya Iya, amanah, aman. ya, Moga-moga saja kan amin, ya, juga. Tapi ya. kan ini tidak Tapi terlepas juga nggih. pergaulan. Pergaulan. Iya, sekali Iya. lagi pergaulan ini Iya. juga. Jadi pertama kan keluarga, pergaulan, lingkungan sekolah, terus Iya. juga lingkungan masyarakat, lingkungan kerja. Ini kan yang menjadi pengaruh dari kepribadian ataupun apa karakter seseorang gitu. Iya. Nah, Ya, dari jadi kalau sini- saya bisa menegaskan lagi Iya, Bu, silakan, bisa Ibu. mengambil sedikit kesimpulan bahwa cara untuk membentuk karakter anak itu bisa dengan bersikap konsisten sebagai orang tua itu konsisten. Kalau memang sudah misalnya perintah ini, ngasih contoh ini, ya nanti harus sesuai.
Dan keteladanan ya seperti yang Bu Mahar tadi sampaikan, kemudian pendidikan keagamaan, Kalau sesuatu kemudian itu salah, ya tetap pembiasaan dari salah, kecil itu kan cara-cara ya. Kemudian anak adalah peniru yang baik. peniru Nah itu dulu, ya, yes. itu juga kita akui, kita kasih karena dia meniru, berarti kita harus memberi contoh yang baik cara ngomongnya. Misalnya anak kecil ketika masih pelo, kita latih ngomong karak misalnya atau roti, ya gitu kan, biar bisa menirukan dengan cara yang benar. Kemudian juga tidak memanjakan ya Bu ya, termasuk ini supaya anak-anak tidak cengeng jika kita misalnya anak jatuh terus sebenarnya nggak begitu sakit, orang tua kan bisa mandang itu jatuhnya bahaya apa enggak. Kalau nggak begitu sakit pura-pura dia nangis, kita harus ini nggak apa-apa, itu nggak ada apa-apa, nggak apa-apa sakit nanti anu lagi gitu, kita motivasi gitu ya, jangan terus oh iya toh sakit kasihan. Nah itu anak semakin manja nanti. Barangkali itu setuju ya Bu. Apalagi menyalahkan lantainya Bu. Iya, nah itu pembohongan. Oh itu ada kata lari itu, berarti kan membohongi. Nah itu Lantainya tapi tetap, nakal gitu. Lantainya nakal apa enggak perlu sebenarnya, itu termasuk membentuk karakter supaya ya padanya kita didik yang jujur. Itu artinya enggak apa-apa, enggak sakit. Enggak apa-apa laki-laki cowok itu hal gitu. Lah itu memberi penguatan gitu, Kemudian bisa juga berbagi itu penting. Jadi kita misalnya ketika kita punya makanan, anak kecil temannya ada yang enggak, itu tolong ayo dibagi, dikasih. Walaupun kadang-kadang anak itu ngasih itu kecil, kecil ya kita arahkan ya, kita arahkan. Kemudian mengakui anak diberi kalau misalnya itu salah, cara gitu kamu harus minta maaf. Itu cara seperti itu salah, misalnya ketika salah ya harus mau mengakui kesalahannya. Asik Itu, sekali obrolan kita. Nggih. Banyak yang bisa diambil, banyak yang bisa dicontoh ini dari ibu-ibu yang hebat ini. Nampaknya bisa kita ambil garis bawah ya, bahwa peran dari ibu ini sangat-sangat penting, sangat luar biasa dalam membentuk karakter anak ini. Begitu banyak pernik-pernik yang tidak mudah sepertinya ya dilaksanakan. Ibaratnya tidak bisa hanya seperti membalik tangan ya Bu ya, untuk bisa membentuk karakter anak yang luar biasa. Insan edukasi, pendidikan karakter anak dalam konteks yang lebih luas lagi memberikan kontribusi yang sangat besar. Ibu dalam hal ini yang memberikan peran yang sangat penting di dalam pendidikan karakter sangat luar biasa. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya adalah apa manfaat dari pembentukan karakter anak ini? Iya, manfaatnya kalau menurut saya itu kita untuk mempersiapkan ya Bu ya, mempersiapkan anak kita bagaimana dia bisa belajar beradaptasi menghadapi tantangan di zamannya, yang seperti yang saya katakan tadi bahwa anak sekarang otomatis berbeda tantangannya dengan kita dahulu. Dan inilah yang pentingnya, bagaimana misalnya tadi biar anak-anak tidak gampang menyerah. Sekarang kan ada kemarin penelitian mengatakan bahwa generasi kita itu cenderung menjadi generasi yang strawberry, yang kelihatannya merah menarik, tetapi ketika makan disentuh dikit langsung banyak ataupun itu. Nah itu kan menjadi suatu tantangan kita. Jadi untuk menanamkan karakter kepada anak biar nantinya dia bisa sukses di zamannya, bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Mungkin itu yang lebih saya tegaskan di situ. Iya. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Ya jelas manfaatnya besar Bu, karena setelah anak dewasa itu punya karakter, punya kepribadian yang baik, bisa menjadi teladan, bahkan mereka menjadi generasi penerus pemimpin bangsa, setidaknya pemimpin masyarakat, pemimpin rumah tangga. Nah itu mereka bisa menjadi teladan
bisa memimpin dengan cara yang baik, yang amanah, yang adil. Ini kan bagian dari karakter ya Bu, yang kuat, yang punya keteladanan, kepemimpinan itu. Insan edukasi. Demikian tadi obrolan kita dengan para narasumber, yaitu Ibu Maharomiati dan Ibu Ihdati. Pendidikan karakter sangat penting. Peran ibu dalam mendidik karakter anak lebih penting lagi, karena anak yang berkarakter akan memberikan kontribusi tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan bangsa dan negara. Demikian perbincangan kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.